Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, kulla numiddu haula'i wa haula'i min ata'ir rabbik wa ma kana ata'u rabbik mahdura. Allah memberikan rezeki kepada gedanya macam-macam. Apakah orang tersebut orang yang taat kepada Allah? Apakah orang tersebut orang yang bermaksiat kepada Allah? Allah gebi rezeki baik gedanya orang pelaku maksiat, baik gedanya orang yang kubut taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang realita di dunia makin maksiat, makin le dosa, makin diperbuat atra haram, makin kaya. Karena Allah hana ke batas di dunianya. Hana sagai-sagai gebi rezeki kepada orang yang taat, kepada orang yang hana taat hana gebi. Allah Ta'ala hana ke batas gebi rezeki kepada orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak diberi rezeki, tidak. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'ir rabbik. Allah akan gebi rezeki kepada orang siapa saja. Apakah dia orang yang taat atau dia pelaku maksiat? Wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Rezeki yang Allah beri kepada orang-orang yang di dunia, maka Allah tidak akan menegah rezeki kepada siapapun, apakah dia orang yang mukmin atau dia orang yang tidak beriman, apakah dia pelaku kebaikan atau pelaku kemaksiatan. Gebi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang jut kewaspada gedanya, yang jut ke hati-hati gedanya, yang jut ke barang iktibar bagi gedanya, ketika kita makin jauh dengan Allah, ketika makin banyak maksiat yang kita lakukan, ketika tamita sesuatu dengan sesuatu yang haram, makin tamita, makin berokai itu, makin maksiat, makin kaya. Ingat, itu adalah istidrat. Putra istidratnya guna ubah punya bahasa dia Aceh. Guna ubah. Guna bi sesuatu, guna perlah oleh Allah Taala. Guna bi sesuatu kepada orang yang ngatua kepada Allah Taala, guna tiaklah neraka. Itu adalah istidrat. Jadi hanya takun buat ibadat-ibadat nikah. Buat kami minta rezeki yang halal kah, mutan, mekaya kedan. Hanya takun. Maka ketika Allah Ta'ala gebi sehat kepada gedenya padahal gedenya pelaku maksiat, ketika Allah Ta'ala gebi rezeki gedenya padahal rezeki yang gedenya minta rezeki yang haram, ketika Allah Ta'ala gebi kekayaan, gebi kekuasaan kepada padahal gedenya pelaku maksiat, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang zalim kepada orang lain. Ingat yang bahawa gedenya karuh dalam golongan istidrat. Sama lagi gedenya ilayang tabi benung kan kegalak ada. Dan nak rintak musika ngap putus. Itulah istidrat. Gebi oleh Allah Taala ngat lalau gedenya. Kemudian watetruk masa kecok pulang oleh Allah. Watetruk masa gedenya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hana datang taubat. Tengah ladat dalam maksiat, tengah ladat dalam perbuatan-perbuatan yang ingkar kepada Allah. Nyan yang cukup tatat dia tu. Baik banda fikir le gedanya makin gembira rezeki Allah, makin sayang Allah Taala belum tentu. Baik dah fikir le gedanya bantai sebuah jabatan kemudian lulus mendapat jabatan, mendapat kekuasaan gedanya orang yang disayang oleh Allah Taala belum tentu. Maka kembali kepada diri gedanya. Apabila kekayaan yang Allah beri kepada gedanya, apabila rezeki yang Allah beri kepada gedanya, apabila kekuasaan yang Allah beri kepada gedanya, dengan ridanya Allah, ridha Allah, ketika gedanya minta rezeki yang gedanya minta ridha Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan yang gedanya minta jalan, kekuasaan yang gedanya minta ridha Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi ketika itu Allah menitipkan satu amanah yang sangat berharga bagi gedanya. Tetapi apabila yang terbubuknya dengan cara yang salah,
Apabila yang dah berbuatnya dengan cara yang maksiat, maka ingatlah azab Allah. Sesuatu yang harus dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari Yaumal Qadha. Ketika itu dia dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan yang dia berbuat. Hana musabah amalan pun yang lepas daripada hisab Allah. Suatu kebaikan yang dia berbuat kebaikan adalah miskal zarrah. Suatu keburukan yang keburukan dia berbuat miskal zarrah. Kadang-kadang kebaikan yang dia berbuat yang kedua hana tengah karena ubud tak taat kebaikan. Ada kala kemaksiatan yang dia berbuat maksiatnya hana kan tengah dia karena ubud tak taat maksiat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa. Allah taala akan menghisap. Allah taala adalah Allah yang Maha Hakim. Allah tidak pernah menzalimi gedanya. Berapapun sedikit kebaikan yang dia buat akan Allah balas dengan pahala apabila catatannya ikhlas. Sesedikit apapun dosa yang dia lakukan pun akan gebi balasan dengan azab Allah. Walaupun kadang-kadang dia buat dengan tak anggap sepele. Karena itu bahwa Allah tidak membatasi rezeki kepada siapapun. Apakah dia orang yang taat kepada Allah atau dia orang yang bermaksiat kepada Allah, maka ketika Allah gebi rezeki kepada gedanya, marilah senantiasa tamuhasabah drawat. Tak ingat buah yang gebi Allah Taala nya kelungnya sebagai rasa kasih sayang, ataukah yang gebi kelungnya untuk guna azab belum satu saat. Sering-sering gedanya musahabah drawat. Ketika Allah Taala gebi kesehatan kepada gedanya tak ingat apakah kesehatan yang gedanya binyo sebagai rasa kasih sayang Allah, atau kesehatan yang gebi kepada gedanya Allah satu saat untuk Allah guna azab gedanya. Ketika Allah kepegat gedanya dengan bentuk yang sempurna, dua jaro, ulai, dua aki, badan yang sempurna. Tak ingat apakah Allah Ta'ala menciptakan dia dalam bentuk yang sempurnanya sebagai rasa kasih sayang Allah, atau satu saat dia akan gazab dengan kesempurnaan yang Allah berikan. Oleh karena itu ketika jasad gedanya, anggota-anggota gedanya melakukan sesuatu maksiat kepada Allah, keluarlah daripada maksiat, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena udip gedanya hana tatujan pajan mati. Udip gedanya hana tatu etna umu gedanya. Boleh jadi ajal sudah dekat tetapi gedanya manteng tua. Gedanya karap tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, gedanya manteng lale. Padahal tanda-tanda Allah Taala kalih gebi kepada gedanya. Dari sehat gebi sakit, dari tiga gebi lumuh, dari hitam kebegat putih, dari barakon tabut padi sabo empang jino mutikan empang haile. Itu adalah tanda-tanda yang Allah berikan kepada gedanya bahwa panggilan untuk pulang sudah sangat-sangat dekat. Tetapi kadang-kala gedanya lale, kadang-kala gedanya lalu, bahkan gedanya menghalalkan segala cara demi ambisi nafsu gedanya untuk kaya, demi ambisi gedanya untuk mendapat jabatan, demi ambisi gedanya agar gedanya dianggap urung-urung yang terhormat di kalangan manusia.